Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'i qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma istakmala arba'ina sanah wa nadharallahu azza wa jalla ila qalbihi fawajadahu afdalal qulub wa ajallaha wa atwa'aha wa akhsha'aha wa akhda'aha. Qala Allah ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Shadaqallahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memberikan kita sebuah nikmat yang paling besar, nikmat ya, kecintaan kita kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Dan nikmat tersebut juga disempurnakan dengan memberikan kita niat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk hadir di majelis yang penuh barakah ini. Dan Ana juga sampaikan terima kasih kepada panitia di Yayasan Al-Muhibbin ini yang telah memberikan Al-Fakir ini, memberikan satu kesempatan yang sangat-sangat terhormat, yang sangat-sangat mulia, untuk memaparkan satu hal ataupun dua hal dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Ana juga mohon maaf kepada para asatidz yang ada di sini dan habaib yang ada di sini, yang lebih pantas kiranya menyampaikan apa program kenabian dalam Yaumul Bi'tsah yang berbarakah ini, yang penuh barakah ini. Nah, ini ada satu kitab ya, satu kitab, dan sudah diterjemahkan, ternyata ada di sini, ada di rak situ, ada di rak ini. Ana ambil satu dan ada satu lagi kalau antum mau lihat halaman 28. Di situ ini adalah kumpulan dari pidato rahbar, ya kan? Kumpulan dari pidato rahbar. Ana wallahu alam, antum apa tahu atau enggak, manusia 250 tahun ini. Nah, Ana nggak mau bahas filsafahnya, kenapa rahbar
bikin satu pendekatan sejarah ataupun kepemimpinan para a'immah itu dengan menuliskan satu pendekatan dengan berkhutbah waktu itu. Kiranya khutbahnya itu ya, itu dilakukan pada afwan, ini sebelumnya anak catat. Ya Rabb, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu kira-kira pada di awal penyampaiannya itu disampaikan di jalsah tentang syahadah Imam Ridho, bukan tentang syahadahnya tetapi tentang haulnya, yang dimana di situ para ulama mengadakan konferensi di Mashhad pada kira-kira bulan Juni atau Juli tahun 1986. Itu Rahbar paparkan maksud dari pendekatannya tentang manusia 250 tahun ini. Tetapi Rahbar sendiri bilang bahwa dia sudah berpikiran tentang pendekatan ini 10 tahun sebelumnya. Itu kira-kira tahun 75 atau 76. Berarti 76 ya. Itu Rahbar sudah berpikiran, dan semakin dia, kata pengakuannya Rahbar sendiri, semakin dia menelaah sejarah tentang Ahlul Bait, dia semakin yakin akan pendekatannya itu. Nah, kemudian jadi ada mungkin satu orang atau kelompok yang mengumpulkan semua pidato-pidato Rahbar tentang kenabian, tentang Nabi Muhammad, tentang bi'tsah Nabi Muhammad, tentang Imam Ali, tentang Al-Husain, Al-Hasan dan yang lainnya, semuanya. Dengan dua tambahan, tentang Sayyidah Zahra dan Sayyidah Zainab, yang kira-kira 1,5 minggu atau 2 minggu yang lalu kita peringati ya. Nah, dalam kitabnya ini, wallahu alam, di dua-duanya kitab ini, soalnya ini terjemahan ya, di sininya aja Rahbar gak menyebutkan beliau menukil hadis dari mana. Falammastakmala arba'ina sanah, ketika usia Nabi sempurna, sudah mencapai arba'in sanah, 40 tahun, wa nadharallahu azza wa jalla ila qalbihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat, memantau ila qalbihi, ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fawajadahu, kata ini hadis, fawajadahu, Allah menemukan di sana, di hatinya itu, di dalam diri Nabi Muhammad, afdalal qulubi, sebuah hati yang paling afdal, ya, paling mulia, sebuah hati wa ajallaha, ya, yang paling bercahaya. Kalau hati itu disimbolkan dengan lentera, maka lenteranya itu yang paling terang. Wa atwa'aha, ya, dan paling taat. Seandainya Nabi itu disuruh ada satu perintah, maka Nabi ini, Muhammad ini yang akan menjadi orang yang paling taat.
wa akhsyaha, dan satu hati yang paling akhsya, paling khusyuk, paling fokus. Wa akhda'aha, dan yang paling tunduk, dan yang paling tunduk. Hadis yang kedua-duanya disebutkan dalam ini, dua kitab ini. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kenabian itu gak serta-merta dikasihkan kepada orang, ya, gak serta-merta dikasihkan kepada orang. Siapapun yang Allah maukan, dia akan jadi nabi. Siapapun yang Allah maukan, dia akan jadi nabi. Tidak, meskipun dia adalah seorang pemabuk, kalau Allah bilang ente jadi nabi, tidak begitu kaidahnya. Ini pemaksaan namanya. Tidak begitu, kenabian itu tidak begitu. Kedua, kata salah satu orang ulama, kedua-duanya, kenabian itu adalah kedua-duanya Allah yang memandatkan, dan nabinya juga harus orang yang mau ke atas dia. Allah turun dan nabinya ke atas. Makanya sebelum Islam kan ini kan berarti tidak ada aturan, masih tidak ada aturan. Tetapi apa? Di saat yang sama, meskipun ada sisa-sisa sedikit dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang ada dalam jahiliyah waktu itu, dan Nabi Muhammad sudah sukses. Aqalun nas, karena aqalan nasi wa akramahum. Ada sebuah riwayat lain yang bilang sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi itu adalah orang yang paling logik, orang yang paling berakal, orang yang paling pinter dalam berretorika dan lain sebagainya. Wa akramahum, dan paling mulia, berarti jujur apa semuanya. Akal dan dijadikan untuk memanipulasi atau memanfaatkan atau dijadikan khodam untuk kepentingannya berarti. Wa akramahum, wa akramahum. Nah, di saat umur 40 itulah Nabi diutus. Nabi Muhammad, seorang yang bernama Muhammad waktu itu, dijadikan seorang nabi, dimandatkan menjadi seorang nabi, didudukkan dalam kursi kenabian. Falamastakmala arba'ina sana. Ya, falamastakmala arba'ina sana. Dan di saat itu juga, ya, Rahbar bilang, ketika Nabi Muhammad diutus, maka apa? Maka di saat itu pula akan tercipta satu kepemilihan. Yang pertama adalah kenabian, yang kedua adalah umatnya itu sendiri akan jadi terpilih. Siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dia juga menjadi umat terpilih, sebagaimana terpilihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, di saat itu pula, di umur 40 tahun itu pula, Nabi Muhammad menjadi wadah dari sebuah program Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ajaran, sebuah sistem
sebuah pendidikan, sebuah akhlak atau apapun yang termuat dalam wahyu, di saat itu pula Nabi Muhammad menjadi wadahnya untuk dialirkan ke antum semuanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang terus mengalir itu. Terus mengalir. Apa program Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid apa? Tauhid yang mana? Kita banyak kan ada bentuk tauhidnya itu. Tauhid fil khaliqiyah, tauhid fi rububiyah takwiniyah, tauhid fil af'al, tauhid fi sifat, tauhid dan yang lain sebagainya, sebagaimana yang antum baca dalam kitab akidah. Qala Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Di sini an i'budullah yang disebut dengan tauhid. Tauhid fil ibadah. Tetapi kalau dalam literasi pendidikan kita, tauhid fil ibadah itu maknanya apa? Tauhid fil rububiyah at-tasyriyah. Istilah ini sedikit banyak mungkin di sini udah mendengar ya. Tauhid fil rububiyah itu kan ada dua. Ada tauhid fil rububiyah takwiniyah, juga ada tauhid fil rububiyah at-tasyriyah. Rububiyah itu sama dengan aturan. Kita artikan aja aturan. Hanya Allah yang mengatur. Anak jadi orang Jawa kan nggak ada urusan dengan anak waktu itu belum ada. Daun juga hijau bukan urusan antum. Ada oksigen ada enggak bukan juga urusan antum. Meskipun itu ada aturannya semuanya, ada sistemnya semuanya. Itu tidak ada masalah. Tetapi yang membuat sistem ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tauhid fit takwin, fi rububiyah takwiniyah. Tapi ada satu tauhid lagi, di mana ini yang menjadi urusan dari setan diusir bukan diusir, tetapi dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengkafiran setan ini, pengkafiran setan itu bukan tauhid fil khaliqiyah, tauhid yang kalau antum bilang ke setan, tanya ke setan nih, kalau ada di depannya antum sekarang, ente mengingkari tidak kalau Allah itu adalah sebagai penciptamu? Dia akan bilang, enggak, anak enggak mengingkari. Kalau Allah yang ngasih rahmatmu, enggak, anak enggak mengingkari. Kalau Allah juga yang menjadi la haula wala quwata illa billah itu yang ada dalam tauhid, dia enggak, anak percaya dengan la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billah. Anak percaya, kata setan. Tetapi untuk satu hal dia gak bisa. Satu hal dia gak bisa, hukum syariat dia gak bisa. Suruh sujud sama Adam dia gak mau. Aba wastakbar. Ini adalah sumber dari segalanya. Dan yang ditekankan sama Al-Quran ketika membahas tentang bi'tsah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Kami sudah mengutus, ya kan? Kami sudah mengutus kepada setiap umat, setiap manusia, dimanapun itu, fi kulli ummatin rasula, seorang rasul, seorang yang anak kasih risalah, seorang nabi, seorang yang anak kasih wahyu, anak kirim ke setiap umat. Anak kirim ke setiap umat dengan satu apa? Programnya apa? Ani'budullah.
Tujuannya apa? Ani'budullah. Targetnya apa? Ani'budullah. Tauhid fil rububiyah, tasyri'iyah. Fil rububiyah, tasyri'iyah. Syariat satu cuman. Syariat cuman satu yang menjadi sumber syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang antum bisa ibadahi, antum sujudi, antum ruku ataupun yang lainnya di hadapannya. Antum tidak ada hak lagi. Cuman satu. Siapa yang berhak mengeluarkan hukum? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang berhak ditaati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah itu sendiri, itu kan tahu, kata Allah itu sendiri kan diambil dari ilah ya. Ilah itu adalah yang disembah, yang disembah, dan itu dijadikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala nama dari kesemuanya. Antum kalau mau nyebutkan nama Ar-Razik kan cuma satu. Ar-Razik ya udah si maha pemberi rezeki, ataupun ya maha pemberi rezeki, satu aja ya kan, satu sifat Ar-Razik tertentu ya. Ar-Rahman pemberi rahmat, lain lagi dengan Ar-Razik ya enggak? Lain enggak dengan Ar-Razik? Lain lagi, satu-satu nama. 99 nama yang ada dalam Al-Quran itu kan satu-satu. Tapi dari kesemuanya ente, kalau ente mau nyebutkan, kalau antum mau nyebutkan kesemuanya ini, Allah bilang ente sebut anak Allah. Ente sebut anak Allah. Jadi Allah itu, nama Allah ataupun sifat Allah itu yang berupa Allah itu meliputi semua sifat yang ada dalam Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diambil dari ilah yang berartikan ibadah itu. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Dengan sistem apa, kata Rahbar? Pertanyaan selanjutnya, antum mau dengan sistem apa? Dengan cara apa antum mau ani'budullah ini terrealisasi? Gimana caranya? Di surat Al-Baqarah ayat 213, antum lihat, wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi liyahkuma bainan nas. Wa anzalna ma'ahumul kitab, Al-Quran. Sistemnya apa? Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah sistemnya. Liyahkuma ini itu bukan balik ke kenabian ya, bukan balik ke kenabian, tetapi liyahkuma ini untuk memerintah ini itu baliknya ke Alkitab. Wa anzalna ma'ahum siapa? Humnya ini kan kembali ke kenabian, ke risalah, para rasul, para anbiya semuanya masuk. Alkitab, masing-masing satu kitab, ana turunkan. Liyahkuma bil haqqi, dengan benar. Liyahkuma, agar apa? Kitab itu yang menjadi sistemnya. Kitab itu yang menjadi sistemnya, bukan risalah yang menjadi sistemnya, bukan kerasulannya atau kenabiannya yang menjadi sistemnya, tetapi yang dibawa sama nabi itu yang harus menjadi sistemnya, caranya, metodenya. Ini yang harus ada. Wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Surat Al-Baqarah ayat 213. Ya, Rahbar bilang liyahkuma ini, bahkan bukan hanya Rahbar, anak kira. Liyahkuma ini kalau dia baliknya ke para anbiya itu kan ma'ahum, harus dengan dhamir jamak kan. Tetapi tidak, dia
Dia nggak pakai domir jamak di sini. Orang yang ahli nahwu mesti tahu. Dia nggak pakai jamak dia. Liyahkuma itu adalah mufrad, domir mufrad. Baliknya kemana dari sekian banyak kata dia di sini? Wa anzalna ma'ahumul kitab babil haqqi. Ya kepada kitab. Sistemnya apa? Kitab itu sendiri yang harus menjadi sistem. Apa yang dibawa sama Rasulullah SAW yang menjadi sistem. Dengan target apa? Dengan target hayatan thayyibatan atau tazkihim, seperti yang ana bilang firman Allah di itu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tazkiyah juga masuk dalam target, dalam programnya risalah, dalam programnya bi'tsah. Masuk juga di sana. Juga hayatan thayyibah juga masuk di sana. Hayatan thayyibah juga masuk di sana. Sebuah kehidupan yang sangat-sangat baik. Bukan yang tambah standar, tanpa standar yang kita lihat sekarang. Kesana kemari kita orang ngasih mau meneladani sebuah baju aja kita harus ngelihat film-film ataupun model-model ataupun drakor, drama Korea ataupun yang lainnya. Itu yang dijadikan kiblat sama kita malah. Kita lebih memilih itu. Apakah terjadi di situ liyahkuma? Tidak terjadi. Padahal milih baju lah, hal kecil, milih baju. Ya, milih baju. Makanya di sini di Iran sekarang semua desainer di Iran itu suruh keluarin semuanya, keluarin. Antum punya model apa aja keluarin dan mediakan. Jangan sampai orang barat yang memilih model untuk baju kalian, khususnya untuk perempuan yang lebih sensitif untuk masalah ini syariat. Khususnya untuk perempuan. Kalau laki ya udah pakai baju biasa aja udah selesai keluar. Tapi kalau perempuan kan enggak. Hassas dia, hassas, sensitif perempuan. Nah, itu suruh keluarin semuanya. Jangan sampai orang-orang yang nggak tahu tentang syariat, tentang aturan, tentang Alkitab, kita punya Al-Quran dan yang lainnya yang membuat baju untuk kita, untuk membuat model buat kita. Ini salah kaprah kata beberapa analis di Iran tentang model gaya hidup atau lifestyle yang biasa kita dengar di mana, di media-media itu lifestyle. Setelah ada program, tazkiyah ataupun yang lainnya, hayatan thayyibah juga bisa, ya kan? Tauhid juga ya, itu yang pertama malah. An'ibudullah itu adalah hal yang pertama. Setelah itu siapa eksekutornya? Setelah itu kan sistemnya kan udah ada, bahwa sistemnya kita juga harus ngambil dari Alkitab, Al-Quran. Semua nabi pakai sistem apa yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sistemnya yaitu, targetnya juga yaitu, caranya atau metodenya yaitu, dan juga targetnya yaitu. Ya, eksekutornya siapa? Kalau udah ada target, udah ada program, udah ada sistem bagaimana cara menjalankan program tersebut, sekarang pelakunya siapa yang mau menerapkan ini program? Pelakunya siapa? Pelakunya ada dua cuma. Imma nabi itu sendiri atau rasul itu sendiri. Kalau di zaman kita imma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, ataupun apa yang lainnya. Ada enggak sejarahnya? Ada. Kenabian sebelumnya juga banyak. Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika.
Wa qala lahum nabiyuhum, berkata kepada mereka, umatnya, nabi mereka satu, nabi mereka. Antum lihat ini nabi siapa ini? Firman-Nya Allah, atau antum lihat tafsir atau sejarah kenabian ayat 247 surat Al-Baqarah ini. Nah, innallaha, ini kepemimpinan tidak pernah diserahkan kepada orang. Pemilihan ketua gak pernah diserahkan kepada Allah, kepada orang sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Innallaha qad ba'atsa lakum Talut. Nunjuk Talut sebagai apa? Malika, sebagai raja kalian. Sebagai eksekutor dari wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi liyahkuma, untuk menjalankan hukum ini. Bukan nabinya itu sendiri, gak harus nabi itu sendiri yang menjalankan sebagai eksekutor dari aplikasi program-program yang ada, enggak, dari sistem yang ada, enggak, tetapi juga orang lain juga bisa. Tapi orang lain juga bisanya itu gak ditentukan sama surah, enggak pernah. Untuk menentukan sebuah kepemimpinan Allah bilang surah bainahum, enggak pernah. Pasti ditunjuk. Karena apa? Karena orang ini yang ditunjuk ini adalah orang yang harus menginginkan keadilan. Dia gak mau kekuasaan. Pemerintahan Islam bukan pemerintahannya Barat ataupun yang lainnya yang sekarang itu pusatnya adalah materialistik dan kekuasaan, kekuatan. Enggak, sama sekali enggak. Ini juga yang menjadikan pemerintahan kita dengan yang lainnya. Jangan sampai kita membaca ketika kita bilang pemerintahan Islam itu dengan sebuah dasar kekuatan ataupun kekuasaan. Jangan pernah. Allah Subhanahu wa taala gak pernah ngajari kita orang untuk itu. Bilqis katanya, dengan sebuah keadilan, itu dasarnya itu, dengan sebuah keadilan. Nah, dari sini Rahbar menarik kesimpulan bahwa kalau antum sudah tahu tentang program, kalau antum sudah tahu tentang sistemnya atau metodenya dari aplikasi, bagaimana cara aplikasi dari itu program, dan kalau antum sudah tahu tentang eksekutornya, maka apa? Bisa enggak kalian memisahkan antara agama dan politik? Bisa enggak? Sebagaimana yang orang Barat sekarang, yang orang Barat bilang bahwa agama sudah pisah dari politik, yang dimulai dari zaman Renaissance, revolusi Renaissance yang ada di Barat. Pertamanya agama dengan sains dipisah, habis itu mengembang, dibedakan antara agama dengan politik. Bisa enggak sekarang ketika antum sudah mengetahui standar, sistem, dan eksekutornya, antum bilang agama itu hanya milik pribadi antum dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antum dengan Allah. Jadi Allah dengan kenabiannya hanya mengajarkan bagaimana caranya antum beribadah di masjid, di kamar, di rumah, sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Bisa enggak? Tanpa adanya satu tujuan sosial, baik sosial kecil, hubungan antara ana dengan keluarga, ana dengan orang tua ataupun yang lainnya, ataupun hubungan dengan antara ana dengan masyarakat, dengan pemerintahan ataupun yang lainnya. Bisa enggak antum bedakan itu? Bisa enggak sekarang antum lihat
definisi dari waliullah yang ada dalam TV namanya tentang Wali Songo lah, kita ambil jelasnya. Sunan Kalijogo, tahu kan Sunan Kalijogo kan? Antum lihat bagaimana Sunan Kalijogo itu menjadi Kalijogo, dijuluki dengan Kalijogo. Antum kan lihat dia hanya duduk di sungai berhari-hari, tidak ada sholat, tidak ada wudhu, tidak ada apa, selesai dibangunin sama gurunya jadi waliullah. Anggul enggak? Itu definisi lah. Antum jangan lihat cuman ini film aja ini. Enggak, itu adalah definisi waliullah yang ada di pikiran mereka itu. Anak punya waliullah itu terbunuh di Karbala, ya ki. Antum semuanya punya waliullah itu terbunuh, diracun. Bisa enggak antum definisikan waliullah itu dengan yang ada dalam televisi sekarang? Setelah antum ngelihat falammastakmala arba'ina sana huwallazi ba'atsa fil ummiyin wa yuzakkihim wa anibudullah dan yang lainnya, hayatan thayyibah dan yang lainnya. Habis itu antum mendefinisikan waliullah itu adalah orang yang hanya wiritan di dalam kamar sampai 10 hari 40 hari, dia datang dengan satu kekuatan bisa mecah beling sama atau makan beling. Habis itu antum bilang dia waliullah. Bisa? Bisa antum bilang wa yuzakihim ini cuman sendirian aja. Tazkiyah cuman dia sendirian. Bisa enggak? Tentunya nggak bisa. Ada kok, banyak ayat kok bilang. Antum lihat aja ini satu-satu. Liyahkuma pakai hukum, pakai kata hukum. Pakai kata hukum. Bisa enggak? Agama kita kucilkan dia, kita kecilkan dia untuk hanya urusan pribadi antara ana dengan Tuhan ana. Tidak ada urusan ana dengan pemerintah, tidak ada urusan ana dengan tauhid, tidak ada urusan dengan ana dengan orang-orang yang dalim yang ada di sekitar rumah ana, tidak ada urusan. Bisa enggak? Itu nggak akan bisa, ya kan? Nggak akan bisa antum melihat satu kesimpulan kayak gini. Nggak akan bisa, sama sekali nggak akan bisa. Sama sekali nggak akan bisa. Nah, kita program udah, metode juga sudah, eksekutor juga sudah, ada ayatnya masing-masing. Tapi apa? Nggak mudah hal itu. Wa ja'alna lakum nabiy wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Nggak mudah. Minal mujrimin ada di satu ayat, dari orang-orang yang jahat. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa juga ada. Siapa itu? Syayatin. Baik itu syaitonnya berupa manusia ataupun jin. Di surat An-Nas itu ya, waswas minal jinnati wan nas. Nah, tapi sekarang siapa musuh kita? Nabi tidak ada, terus kita orang siapa musuh kita? Nabi memang tidak ada, tapi risalah masih ada sampai sekarang. Orang-orang jahiliyah Arab juga ada. Ya kan, waktu di sejarah awal kenabian kan udah ada, udah dikubur semua itu, Abu Lahab apa semuanya kan udah dikubur. Tapi jahiliyahnya sampai sekarang ada. Jahiliyah kuno waktu itu dihadapi sama Nabi. Tapi kita orang sekarang harus menghadapi satu jahiliyah yang lebih modern.
Satu jahiliyah yang lebih sistematis. Satu jahiliyah yang lebih terprogram. Dengan satu tujuan, salah satunya. Dengan satu tujuan. Yang pertama, menghancurkan semua program kenabian. Ana di salah satu kesempatan Ana bilang, kalau setan ditanyai apa tujuan aslimu dari dari gak mentaati Allah itu, apa tujuannya? Dari menghancurkan umat Islam lah, menghancurkan manusia, bukan hanya umat Islam, menghancurkan manusia. Apa tujuan? Targetmu apa? Kalau ditanya, dia akan hanya bilang, ana pengen menghancurkan rububiyah tasyriyah. Itu yang pertama. Gimana caranya setan menghancurkan rububiyah tasyriyah itu? Caranya apa? Ana bikin sumber-sumber lain tentang hukum, tentang syariat, tentang aturan dan yang lainnya. Ana bikin sumber-sumber lain. Sekarang ada banyak orang yang bilang, ada banyak ilmuwan yang bilang kalau sains itu adalah jawaban dari semuanya. Antum sujud perlunya apa? Babi diharamkan katanya gara-gara cacing yang ada dia. Kalau analis rana bunuh semua babi halal apa enggak? Ya kan? Ini mau memunculkan sumber-sumber lain dari aturan. Itu yang pertama. Itu setan. Urusannya setan itu cuman dengan rububiyah tasyriyah. Ana mau bikin sumber-sumber rububiyah tasyriyah yang lain, baik itu akal, sains, pengetahuan, ilmu pengetahuan ataupun yang lainnya. Nah, itu. Yang kedua apa? Salah satunya yang kedua. Apa itu? Ana hancurin semuanya persatuan. Ana hancurin persatuan. Amerika datang ataupun Barat lah, anak gak sebut Amerika, semuanya Barat. Ya, itu udah ada urusan antum apakah bermadhab si A, si B ataupun si C. Udah ada urusan mereka. Gak ada urusan mereka. Yang ana urusi cuman ana habiskan ente semuanya. Ente semuanya yang dikatakan dengan istilah Islam ataupun Muslim. Gak ada urusan dia sama si A, si B atau si C. Atau dia juga mungkin Donald Trump itu gak mungkin tahu sejarah Islam tentang kenabian apa semuanya. Tapi di baliknya itu sistem yang ada di Amerika ataupun di yang lainnya itu selalu memusuhi Islam. Salah satu caranya apa? Ana habiskan ente punya persatuan. Ana bikin istilah-istilah dan kita semuanya tenggelam dalam istilah-istilah. Rahbar bilang kita orang semuanya tenggelam dalam istilah si A, si B, si C ataupun yang lainnya. Kita gak bersatu. Kita gak bersatu. Kita semuanya tenggelam dalam istilah. Jangan pakai istilah-istilah itu. Ya kan? Jangan pakai istilah itu. Itu adalah programnya, ya. Dengan cara memutus semua persatuan. Cara kedua apa? Memutus persatuan. Ini memutus persatuan ini juga sebuah targetnya dia. Ada lagi satu cara lagi untuk memutus ini persatuan. Apa itu? Rahbar pakai istilah silatut tawasi. Silatut tawasi. Apa silatut tawasi? Silatut tawasi yang ada dalam Al-Quran itu ayat wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, ya kan, wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Ini watawasau ini, watawasau. Saling mengingatkan satu sama yang lainnya, itu mau diputus juga. Antum mutus itu habis semuanya. Allah menyadari loh. Antum kalau lihat tadi itu wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Allah menyadari kalau akan ada perbedaan di antara antum semuanya. Tapi jangan sampai ini perbedaan dijadikan sumber adawah, sumber permusuhan. Gak apa-apa gak nyapa antum, tapi besoknya udah selesai, jangan setiap tahun. Jangan sampai hari kiamat kayak kita orang melihat orang Yahudi sama Nasoro dengan kita aja. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ente baru ridho kalau dia ikut ente. Ya gak bisa, ini caranya. Ini metodenya orang Yahudi sama Nasoro itu. Jangan pakai ini. Pakai sistem taubat. Sekarang berbuat salah, antum besoknya ketika menghadapi dia sudah harus berpikiran jernih. Kalau dia itu semalam anak yakinnya udah taubat. Sistem taubat kan gitu kan. Ini sistem taubat itu lah. Itu adalah cara loh. Bagaimana kita orang ngelihat orang sekarang lagi minum, besoknya kayak apa? Coba jangan antum artikan cuman hubungan antum dengan dosa-dosanya antum, enggak. Itu juga menjadi salah satu cara kita orang bagaimana melihat sekarang yang bermaksiat ini, ya sekarang yang berbeda dengan antum ini, besok kef. Antum harus husnudzon kalau dia udah berubah. Kalau enggak ya memang betul lantar do angkel yahud walan nasara hatta tatabia millatahum. Persatuan adalah target utamanya mereka. Persatuan adalah target utamanya mereka. Dan diutamakan lagi dan hampir sejalan dengan targetnya syaitan. Yaitu apa? Ketika mereka bilang kalau oh ya anak ikut ente aja, berarti apa? Anak serahkan Islam, ya kan? Berarti apa? Berarti antum sudah memiliki sumber lain dari anek budu. Sumber lain dari hukum Allah, tauhid. Kita sudah melanggar sebuah tauhid rububiyah atas syari'iyah. Ini adalah satu hal yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya satu hal kecil tentunya. Antum bisa lihat di buku-buku ada, di pidato-pidatonya Rahbar juga ada. Ini ana cuman menukil dan ana mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata yang tidak berkenan di hati antum ataupun pendekatan yang enggak berkenan di hati antum, ana mohon maaf. Khususnya pada para habaib yang mana sekarang adalah hari Bi'sah Aid, hari sekarang ini adalah hari raya. Seharusnya yang di sini adalah orang-orang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.